Hai hai hai, kalian sedang mendengarkan Ada Suara Podcast. Bukan podcast inspirator atau motivator. Ini adalah podcast suara perempuan untuk perempuan. Selamat mendengarkan. Halo para pendengar Ada Suara Podcast. Episode kali ini Dinda akan membahas mengenai perempuan dan kebahagiaan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan perempuan yang katanya perempuan itu selalu menang, tapi nyatanya perempuan juga selalu serba salah. Kehidupan perempuan gak pernah lepas dari tuntutan masyarakat, tuntutan budaya patriarki, standar-standar yang mengatur kehidupan perempuan. Tubuh perempuan diatur, pakaian perempuan diatur, sikapnya diatur, bahkan rahimnya pun ikut diatur oleh orang lain. Jadi perempuan itu sebenarnya serba salah. Belum lagi ia mulai kehilangan tempat aman, tempat nyaman, bahkan kehilangan keadilan. Di tengah semua itu, apakah perempuan masih punya ruang untuk memikirkan kebahagiaannya? Girls, Dinda tahu banget kehidupan ini berat, tapi kalian harus tetap memprioritaskan kebahagiaan di atas segalanya. Gak semua standar atau tuntutan itu harus didengar. Kalau ujungnya cuma bikin kalian stres, buat apa coba? Kalian harus tetap mengutamakan kebahagiaan. Nah, episode kali ini Dinda akan membagikan beberapa tips yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian dan mungkin juga bisa membuat kalian tuh perlahan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Yang pertama, penting dan selalu jadi hal yang utama adalah menerima diri kalian apa adanya. Stop untuk selalu terpengaruh dengan standar kecantikan, seperti kulit harus putih, badan harus langsing, hidung harus mancung, dan lain sebagainya. Coba deh untuk lebih mencintai apa yang ada pada diri kita, baik kelebihan maupun kekurangan. Yakinin diri kita bahwa kita itu cantik ketika kita merasa cantik. Coba kalian lihat diri kalian di cermin dan bilang ke diri kalian bahwa kalian itu cantik. Aku cantik. Nah, disitulah kecantikan yang sebenarnya. Poin utama cantik itu ada pada diri kita sendiri. Berhenti untuk mengubah apa yang sudah ada pada diri kita, bahkan dengan menyakiti diri kita sendiri hanya karena standar-standar yang tidak bertuan, standar-standar tidak tertulis. Kita akan selalu terlihat kurang di mata orang yang gak cukup sama apa yang ada pada diri kita. Tapi ketika kita dilihat oleh orang yang merasa cukup dengan kita, ya kita terlihat cantik, kita terlihat sempurna. Jadi sebelum itu kita harus lebih menerima dan mencintai apa yang ada pada diri kita sendiri. Yang kedua, jangan pernah berusaha atau bersusah payah untuk mengontrol orang lain. Pikiran, pendapat, respon orang lain itu di luar kendali kita. Agar kita bisa lebih bahagia, agar kita lebih tenang, enjoy menjalani hidup, kita gak perlu bersusah payah untuk mengontrol orang lain, mengubah pikiran orang lain tentang diri kita, mencoba membuat orang lain sepemikiran atau sependapat dengan kita. Itu gak perlu. Kita bebas banget buat punya pemikiran, argumen, atau pendapat diri kita sendiri tanpa perlu merasa khawatir akan pikiran atau respon orang lain terhadap itu. Jangan pernah membuang energi kita untuk mengontrol apapun dari orang lain. Yang ketiga adalah jangan pernah merasa tertekan dengan apa yang ada di media sosial, dengan apa yang terlihat dari kehidupan orang lain di media sosial. Jangan pernah jadikan media sosial itu sebagai standar dalam menjalani kehidupan kita.
Percaya deh bahwa setiap orang itu punya jalannya masing-masing, punya kesempatan dan waktunya sendiri. Jangan pernah kita samaratakan kehidupan kita harus persis banget dengan orang lain. Karena itu cuma bikin kita capek, bikin kita tertekan, bahkan bisa mengganggu kesehatan mental kita. Jangan sampai kita membandingkan diri kita dengan perempuan-perempuan lain yang mungkin terlihat lebih enak kehidupannya di media sosial mereka. Hingga membuat kita bahkan mengutuk diri, menyalahkan diri kita sendiri, kita berbeda dan kurang beruntung. Stop girls. Kembali lagi, cintai dan hargai segala perjalanan dalam kehidupan kita. Nah, yang keempat, yang paling penting, stop merasa gagal karena standar atau penilaian masyarakat. Jangan pernah jadikan standar kegagalan orang lain sebagai kegagalan diri kita sendiri. Misalnya gini, banyak orang bilang belum nikah di usia 25 tahun adalah kegagalan. Belum punya anak saat usia 25 tahun itu kegagalan. Melahirkan sesar, kegagalan. Lebih pilih kerja daripada urus anak, kegagalan sebagai ibu. Belum punya karir bagus di usia 20-an, kegagalan juga. Belum lulus kuliah di usia 20-an, kegagalan juga. Semua yang tadi disebutkan itu masih banyak lagi penilaian kegagalan menurut masyarakat. Sebenarnya itu bukanlah kegagalan, itu hanyalah suatu standar, suatu penilaian berdasarkan budaya, kebiasaan. Jangan pernah jadikan penilaian kegagalan, standar kegagalan menurut masyarakat itu sebagai penghambat langkah kita. Terus kita jadikan sebagai suatu ketakutan sehingga kita merasa gagal dan buruk menjadi perempuan. Jangan pernah kita terpengaruh dengan standar orang lain. When society say belum menikah di usia 25 tahun adalah kegagalan dan keterlambatan. Tapi menurut gue itu sama sekali bukan kegagalan. Ingat selalu, gak ada siapapun di dunia ini yang berhak atau judge hidup kamu itu gagal. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan itu. Nah, itu dia beberapa tips kebahagiaan yang relate banget sama kehidupan perempuan di tengah standar dan tuntutan masyarakat. Semoga setelah mendengar ini, kalian semua bisa lebih menghargai diri sendiri, lebih fokus dengan perjalanan hidup kalian, dengan apa yang ingin kalian lakukan daripada bercermin kepada orang lain. Dinda akan sering membagikan tips bahagia lainnya, jadi pastikan kalian sudah tambahkan Ada Suara Podcast ke playlist kalian ya. See you on the next part, girls. Bye-bye. Terima kasih telah mendengarkan Ada Suara Podcast. Jangan lupa untuk selalu ikuti rangkaian episodenya. Sampai jumpa.